Hey youth, welcome to our youth service. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang perlu diketahui. Untuk kalian yang belum join dalam komunitas atau CG, yuk join bareng kami dengan cara add line kami yaitu @msyouth. Untuk kalian yang rindu memberi persembahan, perpuluhan, dan diakonia, kalian dapat memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk mempermudah, kalian juga dapat memberi dengan cara meng-scan QRIS dengan aplikasi yang ada di gadget Anda seperti OVO, Dana, dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah nggak sabar kan buat ibadah? Mari saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah, siapkan hati kami ya Bapak agar kami dapat mengerti firman-Mu. Thank you Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you at the service and God bless you. Shalom youth, yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita tutup mata kita. Kita mau rasakan hadirat-Nya. Sebab hanya Dialah yang mengerti isi hati kita. Dia tahu apa yang kamu inginkan. Dan Dia tahu waktu yang tepat. Mari kita sama-sama percayakan segala keinginan kita, segala impian kita, segala masalah kita ke dalam tangan-Nya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
firman-Mu selalu tepat bagi kami. Dan kami percaya Kau Allah yang paling mengerti isi hati kami. Dan Kau yang akan memberikan tepat pada waktunya. Kau akan menyediakan tepat pada waktunya. Thank you Lord. Sama-sama kita nyanyikan dengan lembut. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thank you Lord, kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tahu waktu yang tepat, kami percaya. Thank you Lord. Thank you Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, biar kami selalu mau setia dan percaya, seperti Kau yang selalu setia pada kami Tuhan. Kami mau menunggu waktu-Mu yang tepat. Kami mau percaya pada rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar firman-Mu bisa merema dalam hati kami, bisa merubah hidup kami Tuhan, dan lebih mendekatkan kami padamu Tuhan. Biar hadirat-Mu menyentuh hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Siapkan roti dan anggur, dan datang dengan kerinduan, datang dengan penuh ucapan syukur. Tuhan hadir, Tuhan beracara mulai perjalanan kudus ini, karena Tuhan ingin selalu dekat dengan saudara. Tapi dahulu mari kita berdoa untuk perjalanan kudus ini. Tuhan, terima kasih hari lepas hari kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati dan bangkit untuk kami menerima penebusan dosa dan keselamatan yang kekal. Sekali lagi Tuhan, biarlah ampuni segala kesalahan dosa kami yang selama ini kami tidak percaya, selama ini kami masih khawatir, takut akan masa depan, takut gagal dan sebagainya. Karena Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap roti dan anggur, kuduskan hamba memimpin perjalanan kudus ini. Di dalam hadirat-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara siapkan sekali lagi roti dan anggur. Ambil saat teduh sejenak. Renungkan selama ini
introspeksi diri, adakah engkau hidup sudah berkenan? Kalau tidak, ini saatnya tidak terlambat untuk saudara akui dengan penuh pertobatan, dan Tuhan pasti akan mengampuni saudara, memulihkan hidupmu. Mari, saya persilakan saudara berdoa sejenak, membersihkan hati, pikiran saudara. Masih Tuhan, Kau dengar setiap doa-doa. Mari kita renungkan sejenak mengenai makna dari perjalanan kudus ini. Keberhasilan ditentukan oleh perjuangan iman dan kesiapan kita untuk bangkit kembali. Waktu mengalami penderitaan, kegagalan, masalah, sakit, dan lain-lain. Tidak perlu takut. Andalkan saja Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengucap syukurlah selalu. Kita boleh hidup oleh kasih karunia-Nya. Semua yang kita raih bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Tuhan sayang dan menghargai kita, dan dosa kita telah ditebus lunas dengan darah-Nya yang sangat mahal. Karena itu layak kita menghargai karya penembusan Tuhan Yesus dengan hidup berkenan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Layak kita menghargai sesama, dimulai dari keluarga kita sendiri. Oleh kasih karunia Tuhan dan pemurnian yang diizinkannya, kita akan semakin bertumbuh dalam area hubungan baik dengan keluarga dan sesama. Dimulai dengan keluarga, mari kita lebih menghargai mereka dengan setia, mengasihi, mengampuni, komunikasi dengan baik, melayani, terbuka, penguasaan diri, dan tidak egois. Hendaknya engkau sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, juga kasih terhadap saudara-saudara dan semua orang. Tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan dan menerima cukup banyak teguran, ampunilah dan hiburkanlah dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan agar kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Kembalilah pada kasih yang mula-mula, maka hidupmu pasti berubah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan menunda-nunda berbuat baik apabila hal yang dibutuhkan oleh sesamamu ada padamu. Biarlah ini boleh menguatkan saudara, pesan-pesan Tuhan, renungkan senasihat dan lakukannya. Mari kita ambil roti ini, dan sebelum kita makan, angkat roti dengan tangan kanan. Yakinlah bahwa Allah itu satu dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus antara saudara dengan Tuhan Yesus. Karena itu selalu mendekatlah kepada Dia, dan Dia akan mendekat kepada engkau. Sakit, penyakit, masalah, kesulitan tidak akan bisa untuk menjangkau saudara, karena Tuhan beserta. Kalau engkau percaya, engkau adalah tubuh Kristus yang berfungsi sesuai kehendak Tuhan dan mampu untuk engkau meraih sukses, meraih kemenangan. Mari makanlah dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu ucapan terima kasih, angkat anggur dengan tangan kanan, letakkan tangan kiri pada dadamu. Yakinlah perjuangan yang kau lakukan saat ini tidak sia-sia. Yakinlah bahwa Tuhan sudah memberikan kunci kemenangan untuk engkau tampil menjadi lebih dari pemenang. Berjuanglah, berusahalah dengan iman dan percaya. Tuhan selalu menyertai. Dan biarlah anggur ini juga menggambarkan darah Kristus yang sudah mengampuni engkau, ampuni juga kesalahan orang lain. Dan biarlah ini juga menjadi peringatan untuk kita berjanji dan beriman untuk menjangkau banyak jiwa yang belum dimenangkan untuk diselamatkan melalui kehidupan saudara. Raih kemenangan, raih jiwa-jiwa. Dan sidang kasih Tuhan, bukankah cawan yang ucap syukur ini ada benar persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Selagi kita berdoa, makasih Tuhan untuk fellowship yang indah ini.
Kami tidak pernah melupakan Engkau dimanapun kami berada. Dan kami mau setia mengiringi Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Buat kami tetap bertekun, tetap bertahan, tetap kuat. Jamah Tuhan, bilur Yesus. Kalau ada yang sakit penyakit, Kau sembuhkan. Dan bilur Yesus juga Kau hindarkan dari virus corona. Berada berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka, studi mereka. Apa yang mereka butuhkan, cukupkan dan berlimpah. Biarlah damai dan sukacita menyertai setiap umat-Mu untuk mereka taat, setia, dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa kalian ada dalam kondisi yang baik. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Saya mau share sesuatu yang praktis buat kehidupan kita di usia kita yang masih muda ini. Saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan kita mau dengarkan sungguh-sungguh. Karena saya percaya masa depan kalian adalah masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan makanya Tuhan hari ini mau sampaikan sesuatu buat hidup kalian. Supaya kalian tidak mengambil keputusan yang salah di momen-momen ini, di masa-masa ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh minta Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan Roh Kudus berfirman buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu dan kami minta Tuhan sungguh-sungguh berbicara buat kehidupan kami. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan pribadi-Mu buat hidup kami. Kami tahu kami masih muda, tapi Tuhan punya rencana buat kehidupan kami. Dan kami tidak mau rencana yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kami itu menjadi terhalang atau bahkan gagal karena keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Hamba-Mu akan share sesuatu ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Biar hanya perkataan-perkataan Kristus yang mengalir keluar dari mulut hamba-Mu ini. Ya Roh Kudus, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, saya mau membahas tema yang sangat menarik hari ini. Tentang 2 menjadi 1. Tentang hubungan yang khusus, hubungan yang spesial dengan lawan jenis. Dengan orang yang nantinya tentu akan menjadi pasangan hidup kita. Kalau kita bicara tentang topik ini tentu ini topik yang sangat menarik. Kenapa? Karena sangat berhubungan dengan kita. Bahkan saya yakin sih banyak dari kalian hari-hari ini, mungkin banyak dari kalian itu lagi mengalami sesuatu perasaan yang khusus untuk seseorang. Betul nggak? Lagi punya perasaan yang berbunga-bunga untuk seseorang. Lagi jatuh cinta dengan seseorang. Perasaan itu sebenarnya adalah hal yang normal. Perasaan senang dengan seseorang itu sesungguhnya adalah hal yang normal, wajar saja. Kita mulai kagum dengan seseorang, mungkin bagi saya seorang pria melihat satu orang wanita yang rambutnya panjang, senyumnya mereka, manis sikapnya, maka saya bisa simpatik sama orang itu. Perasaan saya tiba-tiba berdebar-debar. Lagi dekat sama orang itu. Atau pernahkah kalian ada di dalam satu kejadian di mana kalian itu tiba-tiba ini iklan zaman dulu sebenarnya tapi cukup relevan. Tiba-tiba buku kalian jatuh, kalian bertabrakan sama seseorang lawan jenis, terus tubuh kalian jatuh, terus tiba-tiba kalian mengambil buku itu sambil bertatap-tatapan. Dan di momen itu, di detik itu tiba-tiba perasaan berkobar-kobar, perasaan yang namanya jatuh cinta itu tiba-tiba muncul. Jatuh cinta berjuta rasanya. Atau kalian mungkin punya sahabat, mungkin punya orang terdekat yang kalau ngerjakan tugas sama-sama, kalau have fun sama-sama, kalau pergi ke satu tempat melakukan banyak aktivitas sama-sama, dan perasaan itu tiba-tiba muncul. Perasaan di mana kita itu terus terngiang-ngiang sama orang itu. Melihat apapun tiba-tiba teringat sama orang itu. Lagi belajar ingat sama orang itu. Lagi makan lihat ada bakso di depan
keinget pipinya orang itu. Pernahkah kalian ngalami itu? Itu hal yang normal sih, itu hal yang wajar perasaan seperti itu. Jangan pendam, jangan berusaha matikan itu, tapi satu hal yang paling pasti gini. Kita hidup tidak dikendalikan oleh perasaan. Kita mengendalikan perasaan. Amin. Perasaan senang, perasaan jatuh cinta adalah sesuatu yang normal, yang muncul di dalam hidup kita. Tetapi perasaan bukan dasar untuk mengambil keputusan. Saya ulang lagi. Perasaan bukan dasar yang baik untuk kalian bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau perasaan itu adalah dasar untuk kita mengambil keputusan, maka seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Misal saja, pernahkah kalian merasa di pagi hari merasa malas sekali untuk bangun? Padahal kalian tahu hari itu kalian harus pergi ke sekolah. Nah, kalau kalian hidup dikendalikan cuma dengan perasaan atau keputusan kalian cuma diambil karena kalian merasa perasaan kalian, maka kalian akan hidup mengambil keputusan. Kalau rasa malas ya sudah nggak usah sekolah. Masa gitu hidup kita? Keputusan kita tidak dikendalikan atau tidak diatur oleh perasaan kita. Perasaan adalah hal yang normal, tetapi perasaan bukan kunci, bukan dasar untuk kita mengambil keputusan. Bukan hidup kita dikendalikan oleh perasaan, tetapi kita mengendalikan perasaan. Amin. Ada amin. Nah, sama dengan itu tentang hubungan dengan lawan jenis kita. Saya tekankan hubungan dengan lawan jenis ya. Yang kita bahas hari ini tentu dengan lawan jenis. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve. Laki-laki dan perempuan, positif dan negatif, itu yang Tuhan mau. Itu yang jadi identitas kita, itu yang jadi nature-nya kita. Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki dengan laki-laki. Tuhan tidak pernah menciptakan wanita dan wanita. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka akan jadi satu. Nah, hari ini kalau saudara lagi jatuh cinta, punya perasaan yang berkobar-kobar dengan lawan jenis saudara, jangan padamkan itu adalah hal yang normal. Tapi jangan hidup atau mengambil keputusan hanya sekedar dikendalikan oleh perasaan. Jangan pendam juga, jangan press, jangan paksa, jangan tolak. Mengalir saja, biasa saja. Tapi keputusan tetap menggunakan pemikiran yang sehat. Dan saya hari ini mau share sesuatu, membantu kita semua untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar sih. Saya mau mulai dengan ini. Sebenarnya pacaran itu adalah proses yang normal, proses yang semua kita akan lewati. Tapi kita harus mengerti dulu bahwa pacaran itu bukan untuk senang-senang loh. Saya ulang, pacaran bukan untuk senang-senang. Tujuan pacaran adalah untuk melakukan proses pengenalan lebih lanjut. Pacaran adalah proses untuk melakukan pengenalan lebih lanjut. Masuk ke tahap yang namanya pernikahan. Jadi pacaran punya tujuan akhir adalah untuk menikah. Jadi kalau kalian belum siap untuk menikah, jangan pacaran. Dan saya mau kalian ngerti dulu, apa sih pernikahan itu? Apa sih pernikahan itu? Definisi pernikahan itu adalah gini. Tuhan Yesus pernah ditanya, Guru, menurutmu bolehkah kami bercerai? Lalu Tuhan Yesus memberikan definisi pernikahan. Jawaban dengan definisi pernikahan. Karena Tuhan pada mulanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan mereka akan menjadi satu. Dua menjadi satu. Jadi apa itu pernikahan? Pernikahan adalah event di mana Allah mempersatukan manusia. Yang tadinya laki-laki dan perempuan dipersatukan. Dua menjadi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Nah coba lihat ini. Misal ini adalah kalian, kertas kuning ini. Satu kali dalam hidup kalian berjumpa dengan kertas. Ini warna apa ini? Oranye ya.
kalian tertarik, kalian simpatik. Mungkin karena kalian bergaul begitu sering, kalian dekat, kalian merasa cocok. Dan akhirnya si kertas kuning ini mengambil keputusan, kelihatannya kamu nih yang akan jadi pasangan hidupku selamanya. Lalu mereka menikah misalnya. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah event di mana Tuhan mempersatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu. Nih, kertas kuning dan kertas orange ini menjadi satu. Dipersatukan. Kalian tahu ini kertas posit yang sebenarnya masih bisa dipisahkan. Tetapi Alkitab berkata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Yang tadinya kertas kuning dan kertas orange ini adalah dua pribadi yang berbeda, sekarang mereka jadi satu. Yang tadinya mereka bebas bisa melakukan aktivitas masing-masing, ya kan? Sendiri-sendiri, yang kertas kuning bisa pergi sendiri, yang kertas orange bisa pergi sendiri. Mereka punya hidupnya masing-masing, mereka cuma punya momen waktu tertentu bisa ketemu dan bergaul. Tetapi sekarang dalam pernikahan nggak bisa. Kemana-mana mereka satu. Tidak ada lagi yang tertutup sama mereka, di antara mereka benar-benar menjadi satu. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Dan ini masalahnya. Masalahnya ketika kita mengambil keputusannya hanya berdasarkan perasaan. Perasaan itu tidak akan pernah bertahan lama. Perasaan itu tidak akan pernah bertahan lama. Dalam pernikahan yang tadinya rasa berkobar-kobar itu, akan ada satu titiknya perasaan itu tidak akan muncul lagi. Saya sudah menikah 9 tahun hari ini. Dan saya mau jujur sama kalian, perasaan yang dulu ada buat hidup saya waktu pertama kali kenal istri saya, sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu kalau telepon saudara, waduh, bisa berjam-jam. Ngomongnya itu bisa macem-macem. Dan setiap kali ngomong sama istri saya waktu itu, wah itu perasaan berkobar-kobar. Apalagi waktu momen kita berdua tatap-tatapan. Waduh, itu hati itu bisa kayak blukutuk. Tapi perasaan itu hari ini saya harus jujur sama kalian, perasaan itu nggak ada lagi. Tapi apakah saya mencintai dia? Saya tetap mencintai dia. Nanti kita akan bahas. Kenapa? Karena cinta bukan bicara tentang perasaan. Cinta itu keputusan. Nah, masalahnya gini, kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan, akhirnya perasaan itu hilang dan kita nggak bisa dapatkan lagi perasaan itu di dalam hubungan kita. Dan akhirnya perasaan itu ditutup dengan konflik dan lain sebagainya. Akhirnya kita mau berpisah. Kita nggak mau lagi sama kuning, nggak mau lagi sama oranye. Apa yang terjadi? Ketika engkau memutuskan untuk berpisah, engkau nggak bisa. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Ada lem dalam tanda kutip yang Tuhan sudah lekatkan antara kalian berdua. Dan kalau kalian paksa untuk berpisah, bayangkan ya, ini saya lem dengan lem yang sangat lekat, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau dipaksakan untuk berpisah, yang terjadi apa? Koyak. Yang terjadi adalah koyak. Kuning akan menempel bagian tertentu di dalam tubuhnya atau di dalam hidupnya oranye. Oranye akan menempel bagian kecil atau bagian besar di sisinya kuning. Hidup mereka nggak pernah sama lagi. Jadi yang saya mau tekankan hari ini adalah jangan salah pilih. Jangan salah pilih pasangan hidup. Karena pasangan hidupmu akan menentukan surga atau neraka di hidupmu. Amin. Amin. Dan kalau dia mau bangun hubungan, misal dia setelah berpisah dari orangnya dan dia ketemu sama kertas merah
muda ini kelihatan lebih charming, kelihatan lebih ceria. Sekali lagi perasaannya tiba-tiba muncul. Dan dia lekatkan lagi. Saya mau beritahu, yang kedua ini mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ada bekas-bekas yang tidak bisa dipulihkan. Saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana dan mampu memulihkan. Tapi yang saya hadapi hari ini adalah orang-orang muda yang kalian masih punya lembaran kosong. Kalian bisa mengambil keputusan dengan benar. Jangan salah pilih. Karena kalau kalian salah pilih, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Kertas yang kuning yang setelah menempel dengan kertas oranye ini gak akan pernah punya kehidupan yang sama lagi. Perasaannya sudah gak sama lagi. Dan pernikahan hubungan yang kedua tidak akan pernah menghasilkan kesan yang sama seperti yang pertama. Makanya saya mau berkata hari ini, jangan salah ambil keputusan. Jangan ambil keputusan hanya karena perasaan kalian itu sifatnya sementara, akan tiba waktunya perasaan kalian akan hilang. Makanya cinta itu bukan perasaan. Cinta adalah keputusan. Cinta adalah keputusan. Apa buktinya cinta itu keputusan? Buktinya adalah cinta itu bisa diperintahkan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu. Dan kalau cinta itu adalah perasaan, maka cinta itu nggak bisa dipaksakan. Cinta itu nggak akan pernah bisa diperintahkan, betul nggak? Wanita mengerti itu. Perasaan tidak bisa dipaksakan, ya kan? Tapi cinta bukan perasaan. Dan saya mau berkata bahwa pilihlah orang yang kalian cintai. Dan untuk mencintai seseorang, dengar ini bebek. Untuk mencintai seseorang, kalian harus kenal orang itu baik-baik. Kenali orang itu. Kenali orang yang nantinya kalian akan pilih sebagai pasangan hidup kalian. Kenali dia sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma sekedar perasaan, kenali bagaimana dia berkata-kata, kenali bagaimana dia bertingkah laku, kenali bagaimana dia berespon terhadap masalah, kenali dia sungguh-sungguh. Kenali apa yang jadi kelebihan dan kelemahannya. Lihat sungguh-sungguh, buka mata lebar-lebar. Jangan tertipu dengan kemasan yang menarik. Karena waktu pacaran, waktu lagi jatuh cinta, lagi perasaan menggebu-gebu, pepatah itu ngomong gini, minta maaf, kotoran saja rasanya kayak coklat. Kotoran ayam saja rasanya kayak coklat. Nah itu kan bahaya. Nanti waktu menikah, kotoran ayam itu benar-benar kotoran ayam loh. Makanya jangan ambil keputusan hanya sekedar perasaan. Lihat sungguh-sungguh apa yang jadi kotoran ayam dalam diri orang itu. Jangan anggap itu coklat. Itu yang nyata adalah kotoran ayam. Lihat itu dengan jujur karena kalian akan hidup dengan kotoran ayam itu. Kelebihan, kelemahan, visi hidupnya. Nanti kita akan masuk di situ. Jangan ambil keputusan dengan perasaan, ambil keputusan dengan yang namanya akal sehat. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 ngomong seperti ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kebodohan. Jangan turuti perasaanmu. Merasa suka dengan seseorang tidak berarti harus menjadikan dia pacar kita. Saya ulang. Merasa suka dengan seseorang tidak berarti harus menjadikan dia pacar kita. Kapan kita bisa menjadikan dia pacar kita? Kalau kita minimal cukup yakin bahwa dia akan bisa mendampingi hidup kita di masa yang akan datang dalam pernikahan yang kudus.
Amin. Jadi kalau kalian belum siap menikah, jangan cari pacar, itu yang pertama. Kalau kalian gak yakin orang yang kalian sukai itu akan jadi pasangan yang baik di waktu pernikahan, jangan pacaran sama orang itu. Saya ulang, kapan bisa mengambil keputusan yang tepat bahwa orang ini akan bisa jadi pacar kita? Yang pertama, kalau kalian sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dalam beberapa tahun ke depan, 3-4 tahun ke depan, maka orang itu bisa jadi kalian masuk ke momen yang lebih khusus pacaran. Tapi kalau kalian masih merasa itu sangat jauh, tapi kalian berkata, loh kok tapi aku sudah terlanjur senang sama orang itu. Percayalah, senangmu, perasaan jatuh cintamu itu sementara kok. Nanti kalian akan ketemu dengan orang lain yang mungkin lebih charming, lebih cocok. Jatuh cinta itu akan muncul. Senang itu akan muncul. Percayalah, jangan terlalu gegabah. Saudara, kalian tuh lagi mau mengambil keputusan satu kali seumur hidup. Nggak bisa kembali. Bisa bayangkan kalau kalian disuruh datang di satu tempat, satu toko, dan kalian harus memilih satu item seumur hidup. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kalian observasi sungguh-sungguh, betul nggak? Kalian nggak akan datang terus tinggal asal comot gitu. Oh saya suka ini, ambil. Enggak loh. Kalian akan observasi semua yang ada di sekeliling kalian. Karena keputusan itu adalah keputusan yang sangat penting sekali seumur hidup. Dan tidak main-main. Dan kalau keputusan sepenting itu, jangan ambil cuma berdasarkan perasaan yang sesaat. Amin. Ambil keputusan kapan waktunya kalian bisa ambil keputusan orang itu adalah orang yang terbaik buat kalian. Pertama, kalian siap menikah. Oke. Yang kedua, kalian yakin di dalam hubungan kalian yang belum pacaran itu, kalian yakin minimal orang ini adalah pasangan yang tepat buat kalian. Kalau kalian gak yakin itu, jangan bangun hubungan dengan orang itu. Karena apa yang nampak dalam diri orang itu, itulah hidupnya. Jangan pernah ngomong gini, gak apa-apaku, orang kan bisa berubah. No, jangan harapkan perubahan orang lain. Kalau kalian sudah tahu bahwa hidupnya gak baik, kalau kalian tahu bahwa hidupnya bukan membawa kalian naik tapi membawa kalian turun, jangan lanjutkan hubungan kalian, berteman saja. Jangan jadikan dia pasangan hidupmu. Kalian akan menyesalinya, dan waktu kalian menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Amin. Jangan punya mentalitas gini, nanti kan dia bisa berubah. Nggak ada. Bohong, dusta itu. Perasaan kalian yang menggebu-gebu itu telah membohongi kalian kalau kalian merasa bahwa orang itu bisa berubah. Amin. Amin. Cinta itu bukan perasaan. Cinta adalah keputusan. Mungkin kalian berkata, pernah nggak kalian ngomong gini? Saya mau pacaran karena saya mau bahagia. Nah ini yang salah. Saya masuk yang ketiga. Kapan kalian siap untuk melangsungkan pernikahan atau melanjutkan hubungan yang lebih serius? Ketika kalian sudah bahagia di dalam diri kalian. Kebahagiaan seseorang tidak ditentukan dari dia pacaran atau enggak. Dari dia punya pasangan atau enggak. Kebahagiaan seseorang ditentukan atau ditemukan ketika orang itu menemukan tujuan hidupnya dan menjalankan tujuan hidupnya. Saya ulang, kebahagiaanmu tidak ditentukan dari kalian punya pacar atau enggak, punya pasangan atau enggak. Tapi mungkin kalian berkata, loh kok tapi truk aja punya gandengan, masa saya enggak? Kalian bukan truk. Kalian punya purpose, kalian punya tujuan yang indah di hadapan Tuhan. Dan kebahagiaanmu tidak ditentukan dari pacar atau pasanganmu. Kebahagiaanmu ditentukan dari tujuan hidup yang kalian jalani. Amin. Ada amin? Lah, tujuan hidup kalian harus tahu.
Tanpa kalian tahu tujuan hidup kalian gak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup. Kalau misal mimbar ini tidak tahu bahwa dia diciptakan untuk jadi mimbar, untuk saya bisa meletakkan handphone saya, perlengkapan saya, untuk bisa menolong kalian mendengarkan firman Tuhan, maka dia gak akan pernah bisa bahagia. Tujuan hidup kita akan membuat kita bahagia. Nah, kalau orang mencari kebahagiaannya di dalam pacaran, di dalam hubungan yang serius, bahayanya apa? Dia akan merasa terus meminta perhatian dari pasangannya. Dan itu bahaya. Orang yang mencari kebahagiaan di dalam pasangan hidupnya akan terus jadi menuntut pasangan hidupnya untuk terus mengisi hidupnya. Kamu harus bahagiakan aku, kamu harus senangkan aku, kamu harus membuat senang aku, kamu harus selalu hadir dalam hidupku. Nah, bahaya loh kalau menikah sama orang ini. Kalau punya pasangan hidup seperti orang ini, kita nggak akan pernah bisa lepas. Makanya orang yang siap pacaran adalah orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Amin. Orang yang sudah siap pacaran adalah orang yang sudah siap atau orang yang sudah tahu tujuan hidup. Apa tujuan hidupmu? Kalau kalian nggak tahu tujuan hidupmu, maka kalian nggak akan pernah bisa melangsungkan kehidupan pernikahan yang serius. Dengar saya baik-baik. Kebahagiaanmu tidak ditentukan dari pasanganmu. Camkan baik-baik. Punya pacar atau tidak punya pacar, nggak ada masalah. Karena punya pacar atau tidak punya pacar tidak membuat kalian lebih bahagia. Enggak, tujuan hidupmu yang membuatmu bahagia. Amin. Amin. Nah, ketika kalian sudah tahu tujuan hidupmu, maka gampang untuk menemukan pacar. Gampang untuk menemukan pasangan. Kenapa? Karena kalian sudah clear. Waktu ketemu dengan pasangan hidupmu, kalian tinggal cerita, ini tujuan hidupku. Dan kalau orang itu orang yang kalian nantinya akan jadi calon pasangan hidupmu, dia setuju berjalan bersamamu di dalam tujuan hidupmu, atau kalian bahkan punya tujuan hidup yang sama, ataupun kalau tidak sama tujuan hidupnya, kalian tahu bahwa oke, kita bisa berjalan bersama-sama untuk mengerjakan tujuan hidup kita bersama. Let's do it together. Ayo kita jalan sama-sama. Baru setelah itu keputusan yang tepat. Amin. Jadi kenali orang itu sungguh-sungguh, kenali tujuan hidupnya, apakah orang itu bisa berjalan bersamamu di dalam tujuan hidupmu. Kalau nggak bisa berjalan, sekalipun orang itu baik, tinggalkan orang itu. Karena kalian nggak akan pernah bisa berjalan bersama kalau kalian nggak sepakat. Amin. Atau kalau kalian punya teman atau orang yang tujuan hidupnya sama atau bisa sejalan, tapi kalau dia nggak cocok buat kalian, tinggalkan. Nilailah secara objektif. Amin. Pakai akal sehatmu sungguh-sungguh. Di momen ini, jangan jadi orang baper. Jangan jadi bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Hidup dikendalikan oleh perasaan. No, kita bukan bucin, kita budaknya Kristus. Kita bukan hamba dari cinta, kita hamba Kristus. Amin. Pikirkan sungguh-sungguh. Dan saya mau tutup dengan satu ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Kristus telah mati buat kita. Kristus telah mati buat kalian. Supaya apa? Supaya kalian hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Allah yang punya tujuan atas hidupmu, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara harus punya tujuan hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Baru setelah itu kalian akan bisa menjalani kehidupan yang utuh, dan nantinya kalian akan ketemu dengan orang-orang yang bisa sejalan mengerjakan tujuan hidup Tuhan dalam hidupmu. Ingat ya, kebahagiaanmu tidak ditentukan, rasa puas di hidupmu tidak ditentukan dari
pasanganmu nanti, dari pacarmu nanti. Enggak, sama sekali tidak. Kebahagiaanmu dan kepuasanmu ditentukan, akan sangat ditentukan dari engkau mengerjakan tujuan hidupmu. Kalau engkau mengerjakan tujuan hidupmu dengan benar, maka kepuasan itu akan muncul. Dan uniknya, kalian akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Di momen yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Kalian akan menemukan orang itu dan kalian akan berbahagia selama-lamanya. Ingat, kebahagiaanmu dalam pernikahan ditentukan dari saat ini, dari masa-masa ini. Apakah kalian mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan saja, atau kalian mengambil keputusan dengan akal sehat? Amin. Kalau kalian punya perasaan hari ini dengan lawan jenis, fine, baik, tapi jangan hidup dikendalikan oleh perasaan itu. Ingat, hidup kita tidak ditentukan atau tidak boleh dikendalikan oleh perasaan. Hidup kita harus dikendalikan oleh tujuan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Kalau kalian lagi punya perasaan itu, jangan pendam, tapi coba evaluasi. Yang pertama, apakah saya sudah siap menikah? Kalau kalian sudah menjawab belum siap menikah, lupakan. Jangan lanjutkan perasaan itu. Biarkan perasaan itu, jangan pendam perasaan itu, tapi jangan eksekusi perasaan itu. Jangan tabur, jangan kembangkan, jangan sirami perasaan itu. Amen. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah orang ini orang yang cukup baik untuk saya jadikan pasangan hidup? Apakah orang ini secara karakter, secara kepribadian baik? Apakah orang ini bertumbuh di dalam Kristus? Apakah orang ini jujur, punya karakter yang baik, menghormati orang tua dan lain sebagainya? Semua kriteria yang kalian mau ada di dalam diri orang ini, apakah ada di dalam diri orang ini? Kenali kelemahannya. Dan kalau kalian gak bisa toleransi kelemahannya, jangan lanjutkan hidup dengan orang itu. Yang ketiga, apakah orang itu punya tujuan hidup yang bukan hanya gak harus sama, tetapi tujuan hidupnya tidak bertentangan dengan kalian. Kalian bisa berjalan bersama. Jadi untuk itu kalian harus bisa mengenali tujuan hidup kalian sendiri. Kalau kalian belum punya tujuan hidup, jangan pacaran. Karena kalian gak tahu kemana kalian akan pergi, ya kan? Tujuan hidup kalian akan membuat kalian tahu bahwa orang itu adalah orang yang tepat buat kalian. Amin. Dan saya mau mengakhiri khotbah saya hari ini, sharing saya hari ini dengan berdoa buat kalian. Amin. Jangan gegabah, nikmati perasaanmu itu, tapi jangan hidup dikendalikan oleh perasaan. Saya mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara buat orang-orang muda ini. Mereka adalah orang-orang yang punya tujuan hidup yang luar biasa di dalam-Mu. Biar mereka hidup bukan dikendalikan oleh perasaan. Biar mereka hidup dikendalikan dengan tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Biar mereka terus memandang apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Dan akan tiba waktunya Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang terbaik. Dengan orang yang terbaik untuk kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menuntun kehidupan mereka. Kau memberkati mereka. Menunjukkan jalan-Mu dengan tepat buat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Kau belum selesai beracara buat kehidupan mereka. Menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan sungguh-sungguh beracara buat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kalian.